Halo rekan-rekan, jumpa lagi dalam acara Youth for Christ, Renungan Kaum Muda. Kali ini kita akan menyimak sebuah tulisan dari Bapak Jan Calvin Pindo dalam buku renungan Youth for Christ dengan judul Bukti, bersama dengan saya, Penatua Yosafat Prasanda Hanario. Sebelum kita bersama-sama membaca dan merenungkan sabda firman Tuhan, mari kita bersama-sama berdoa. Ya Tuhan, Sang Sumber kehidupan, juga Sang Sumber hikmat dan kebijaksanaan, tuntunlah kami pada hari ini ketika kami akan membaca dan merenungkan sabda firman-Mu. Kami percaya dengan pertolongan Tuhan sendiri, kami akan semakin mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, bacaan Alkitab yang akan menjadi dasar permenungan kita hari ini diambil dari Kisah Para Rasul yang ke-9 ayat 19b sampai ayat yang ke-25. Kisah Para Rasul pasal yang ke-9 ayat 19b sampai 25. Saulus tinggal beberapa hari bersama murid-murid di Damsyik. Ketika itu juga ia memberitakan Yesus di rumah-rumah ibadat dan mengatakan bahwa Yesus adalah Anak Allah. Semua orang yang mendengar hal itu sangat heran dan berkata, "Bukankah dia ini yang di Yerusalem mau membinasakan siapa saja yang berseru kepada nama Yesus itu? Bukankah ia datang ke sini dengan maksud untuk menangkap dan membawa mereka ke hadapan imam-imam kepala?" Namun Saulus makin besar pengaruhnya dan ia membingungkan orang-orang Yahudi yang tinggal di Damsyik, karena ia membuktikan bahwa Yesus adalah Mesias. Beberapa hari kemudian, orang Yahudi merundingkan suatu rencana untuk membunuh Saulus. Namun, persekongkolan itu diketahui oleh Saulus. Siang malam, orang-orang Yahudi mengawal semua pintu gerbang kota supaya dapat membunuh dia. Sungguh pun demikian, pada suatu malam, murid-muridnya mengambilnya dan menurunkannya dari atas tembok kota dalam sebuah keranjang. Saudara, dalam dunia peradilan, bukti adalah hal yang sangat penting. Tanpa bukti di persidangan, hakim tak akan dapat mengambil keputusan. Bukti harus berdasar pada data dan fakta agar dapat dipertanggungjawabkan. Saulus pada masanya dikenal sebagai orang yang memburu setiap orang Kristen di sekitar kota Yerusalem untuk dibawa ke hadapan para imam kepala dan dibinasakan. Kekejaman Saulus, namanya sebelum menjadi Paulus, sudah diketahui banyak orang. Namun ia berubah setelah mengalami peristiwa yang luar biasa di Damsyik. Dari orang yang mengejar dan membinasakan mereka yang mengikut Yesus, menjadi orang yang justru memberitakan Yesus di rumah-rumah ibadat. Bukan hanya itu, ia juga membuktikan bahwa Yesus adalah Mesias, Anak Allah. Bacaan kita memang tak menjelaskan bagaimana Saulus membuktikan hal tersebut. Tapi cukuplah bagi kita untuk tahu dan percaya bahwa Saulus memberikan bukti tersebut.
Akibatnya Saulus diancam akan dibunuh, dari pemburu menjadi yang diburu, dari pembunuh menjadi yang akan dibunuh. Youth Kristen berarti murid, pengikut Kristus. Arti kata Kristus sama dengan Mesias yang diurapi. Sebutan Kristus secara khusus dilekatkan pada Yesus untuk menunjukkan bahwa Dialah Mesias yang sejati, sehingga disebut Yesus Kristus. Dengan demikian, setiap orang Kristen dipanggil untuk membuktikan bahwa Yesus adalah Mesias, Kristus, Anak Allah. Bagaimana cara kita membuktikan hal tersebut? Ada banyak cara. Satu di antaranya adalah dengan menjalankan perintah Tuhan, yaitu mengasihi sesama. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, berikanlah kami keteguhan sebagai murid-murid Kristus untuk dapat memberitakan Injil bagi setiap orang di sekitar kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Demikianlah Youth for Christ hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.